Can Europe's biggest rodent once again conquer its ancestral home? Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bioda 1. Nah, di sini kami akan meresensi sebuah film dokumenter yang berjudul The Beavers Are Back, Nature Master Builder. Dan di sini kami dari kelompok 3, saya Helios Agangga Kiki dan ada Ahlini Kusnul Fadila, Muhammad Fatih, Hamdan Maulana Muhammad, Fitria Khairul Nisa, Grecika Dwi, Fahri Habibi Rahman, Gabriela Amela, Cakim Gilang Satrio, dan Andika Dwi Satrio. Oke, jadi film ini yang berjudul The Beavers Are Back, Nature Master Builder mengisahkan kebangkitan populasi berang-berang Eropa, castor fiber, setelah hampir punah pada abad ke-19 akibat perburuan besar-besaran. Kini berkat program konservasi dan rekonstruksi, jumlahnya telah meningkat pesat dan berperan besar dalam memulihkan ekosistem sungai-sungai di Eropa. Film ini menampilkan perilaku berang-berang dalam membangun bendungan, mencari makan, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, melalui visual yang memukau dan narasi ilmiah yang kuat. Dokumenter ini memperlihatkan bagaimana satu spesies kecil mampu menjadi arsitek alam yang menghidupkan kembali keanekaragaman hayati di sekitarnya. Halo, aku Muhammad Fatih dengan NIM 164251002. Pada ulasan yang pertama, aku akan membahas hubungan berang-berang dengan prinsip dasar biologi yang pertama, yakni universalitas. Berang-berang sendiri memiliki ciri-ciri kesamaan dengan seluruh makhluk hidup, di mana ia membutuhkan makan, tumbuh, dan juga berkembang biak. Berang-berang merupakan hewan herbivora yang cerdas, karena mereka menyesuaikan pola makan sesuai musim dan hidup secara monogamis dalam koloni yang kecil. Hal ini sangat sesuai dengan konsep universalitas kehidupan yang saling bergantung antara energi dan juga reproduksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cakim Gilang Satrio dengan NIM 163251003. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai topik berang-berang dengan prinsip biologi yang kedua, yaitu kontinuitas. Prinsip kontinuitas menjelaskan bagaimana kehidupan dapat berlanjut melalui pewarisan genetik dan perilaku dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Pada berang-berang, prinsip ini tampak jelas melalui struktur sosial dan cara mereka mempertahankan populasi. Satu keluarga berang-berang biasanya terdiri dari sepasang induk, anak-anak yang baru lahir, serta anak dari tahun yang sebelumnya. Mereka hidup bersama dalam satu wilayah, bekerja sama dalam membangun bendungan dan merawat keturunan. Namun, ketika berang-berang muda mencapai usia sekitar 2 tahun, mereka harus meninggalkan wilayah keluarganya untuk mencari daerah baru. Proses ini disebut dispersi populasi dan berperan penting dalam mencegah kepadatan berlebih serta memperluas jangkauan spesies. Perjalanan ini seringkali berat dan berisiko tinggi. Banyak berang-berang muda yang tidak selamat, namun mereka yang berhasil beradaptasi dan menemukan wilayah baru akan membentuk populasi yang baru. Melalui mekanisme alami inilah, berang-berang yang mampu menjaga keberlangsungan spesiesnya, sekaligus merekolonialisasi habitat lama yang sebelumnya hilang. Adaptasi menjadi kunci keberhasilan mereka. Ketika lahan berubah menjadi pertanian, mereka memanfaatkan mereka menyesuaikan diri dengan memanfaatkan sumber makanan baru. Eh, reintroduksi berbagai negara juga memperkaya keragaman genetik mereka. Populasi yang kini pulih membuktikan bahwa alam dapat berevolusi ketika diberi kesempatan. Bendungan berang-berang mampu menciptakan habitat bagi banyak spesies seperti ikan, burung, katak, hingga serangga air. Satu bendungan aja
itu mampu meningkatkan populasi ikan hingga berkali-kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa satu spesies mampu memicu rantai kehidupan baru bagi suatu ekosistem. Perkenalkan, aku Gabriela Mela dengan NIM 164251005. Nah, berang-berang tentunya melakukan usaha untuk menjaga keseimbangan internal dan lingkungan. Bulu tebal dan lemak tubuh mereka melindungi dari dingin, sedangkan bendungan menjaga stabilitas air. Menariknya, makanan favorit mereka, kulit pohon willow itu mengandung asam salisilat, yaitu bahan alami yang serupa aspirin. Nah, hal ini menjadi bukti bahwa alam menyimpan prinsip keseimbangan biologis dan kesehatan, atau yang biasa kita sebut dengan homeostasis. Hai, nama aku Fitria Khairulisa dengan NIM 164251004. Di sini, aku bakal mengulas ke bagian selanjutnya, terlebih pada prinsip biologi yang keenam, yaitu interaksi. Nah, di sini, berang-berang hidup berdampingan dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Meski sering menimbulkan konflik bagi mereka, berang-berang ini sangat membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Lalu, kini di Eropa itu telah muncul profesi baru, yaitu profesi Beaver Consultants, yang mana mereka berfungsi untuk mencari solusi damai antara manusia dengan satwa ini, yakni berang-berang. Namun, di sisi lain, ada ancaman bagi mereka, yakni perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi tantangan baru bagi mereka untuk bisa tetap bertahan demi kelangsungan hidup mereka. Saya Hello Sagenga Kiki dengan NIM 163251001. Di sini, film The Beavers Are Back memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat menarik. Yang pertama yaitu visualnya dibuat dengan gaya sinematik yang indah, di mana tetap edukatif dan sehingga penonton bisa menikmati keindahan alam sambil belajar. Dan yang kedua yaitu narasinya disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan prinsip-prinsip biologi itu sendiri. Di mana jadi informasi di sini ilmiahnya tetap ada dan akurat tetapi tidak membingungkan. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu film ini mampu menggabungkan dari data konservasi dengan kisah pada satwa liar itu sendiri. Sehingga penonton tidak hanya mendapatkan fakta tetapi juga memahami dampak ekologis dari kehadiran berang-berang di alam sekitar. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Satrio dengan NIM 163251002. Meskipun film dokumenter The Beavers Are Back, Nature's Master Builders memiliki kualitas visual dan nilai edukatif yang tinggi, terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi bahan evaluasi. Pertama, tempo penyampaian narasi dalam film ini relatif cepat, khususnya pada bagian yang menjelaskan proses biologis dan ekologis. Kecepatan narasi tersebut dapat berpotensi menyulitkan penonton awam dalam memahami informasi ilmiah yang disampaikan, seperti mekanisme pembangunan bendungan oleh berang-berang, atau keterkaitan antara aktivitas mereka dengan stabilitas ekosistem perairan. Penyajian yang lebih perlahan disertai dengan penjelasan visual tambahan akan lebih efektif dalam membantu pemahaman konsep-konsep biologis yang kompleks. Kedua, cakupan geografis film ini masih terbatas pada ekosistem Eropa, sehingga kurang menggambarkan relevansi fenomena serupa di wilayah lain. Padahal, keberadaan berang-berang dan perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem juga ditemukan di berbagai kawasan dunia, termasuk Asia dan Amerika Utara. Keterbatasan sudut pandang ini menyebabkan film belum sepenuhnya merepresentasikan perspektif global terhadap isu konservasi spesies tersebut. Secara keseluruhan, kedua hal ini tidak mengurangi
nilai ilmiah film, namun dapat menjadi masukan penting bagi pengembangan dokumenter serupa agar lebih komprehensif dan inklusif dalam penyampaian informasi biologis. Hai, kenalin, aku Gracika Duesia Niazega dengan NIM 163251004. Setelah menonton film The Beavers Are Back, kami merasa tayangan ini memberikan pengalaman belajar yang menarik. Dari awal hingga akhir, film ini menampilkan kisah kehidupan berang-berang dengan cara yang informatif sekaligus menyentuh. Menurut kami, film ini sangat layak dijadikan media pembelajaran biologi dasar karena visualnya membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip kehidupan secara nyata, mulai dari hubungan antar makhluk hidup hingga keseimbangan ekosistem. Selain memberikan wawasan ilmiah, film ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam serta menghargai peran setiap makhluk di dalamnya. Dengan perpaduan antara sains dan keindahan visual, film ini bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga menjadi refleksi tentang ketahanan, kerjasama, dan harmoni kehidupan di alam. Thanks for watching.